Jika berbicara tentang Neymar, yang terlintas di pikiran hanyalah kegagalannya. Tetapi saya rasa semua orang setuju bahwa dia adalah salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Pada usia 19 tahun, ia adalah golden boy sepak bola Brasil. Pada usia 22 tahun, dia seorang dribbler terbaik di dunia. Dan pada usia 25 tahun, ia menjadi pemain termahal sepanjang masa. Tidak ada yang benar-benar bisa menghentikannya. Namun, sehebat apapun perjalanannya menuju puncak sepak bola, selalu ada satu hal yang kurang. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Tetapi cedera, perilaku buruk, dan keputusan karir yang kurang tepat membuatnya tidak pernah mencapai tujuan tersebut. Tetapi pertanyaannya tetap ada. Apakah Neymar benar-benar memenuhi potensinya? Seberapa hebat puncak karirnya? Dan bagaimana mungkin seorang anak miskin dari Brasil ini bisa menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia? Baiklah, kita mulai ceritanya. Seperti semua legenda Brasil, Neymar tumbuh dalam keluarga sederhana di Sao Paulo. Namun bahkan sejak usia 4 tahun, terlihat jelas bahwa ia adalah seorang jenius sepak bola. Ayahnya yang mantan pesepak bola profesional langsung menyadari saat melihatnya. Jadi, ia membimbing anaknya dengan menghabiskan berjam-jam melatihnya setiap hari, dengan dedikasi dan semangat luar biasa agar bakat alaminya tidak terbuang sia-sia. Ketika tidak sedang berlatih atau bermain sepak bola jalanan bersama teman-temannya, Neymar menonton video idolanya, Ronaldinho, dan mencoba meniru teknik halusnya. Pada usia 11 tahun, ia bergabung dengan Santos, salah satu klub terbaik di Brasil. Dan di sanalah ia menghadapi jadwal yang sangat ketat yang terus mendorongnya berkembang. Sehingga pada usia 14 tahun, dia sudah sangat hebat hingga diundang ke Spanyol untuk menjalani uji coba di Real Madrid. Pada titik ini, ia dan ayahnya dihadapkan pada pilihan besar. Tetap di Brasil atau terbang ke Spanyol. Dan tidak seperti banyak pemain muda yang lainnya, Neymar memilih tetap di Brasil bersama ayahnya, mengatakan bahwa nilai budaya adalah hal terpenting bagi keluarganya yang sederhana. Saat itu, ia baru mulai menghasilkan cukup uang dari bermain di Brasil untuk membantu keluarganya. Maka pada usia 15 tahun, mereka akhirnya bisa membeli rumah di dekat Stadion Santos untuk memberi Neymar peluang sukses yang lebih besar. Pada usia 17 tahun, Neymar melakukan debutnya untuk Santos, dan hanya butuh 1 minggu sebelum ia mencetak gol pertamanya untuk klub tersebut. Ia kemudian mencetak 14 gol Liga di musim pertamanya. Tetapi dribble memukau dan kreativitasnya lah yang benar-benar membuat penonton terpukau dan bahkan menarik perhatian sponsor. Disinilah Nike masuk, memberikan Neymar kontrak selama 11 tahun. Sementara dunia mulai memperhatikan bocah Brasil ini yang mengacak-acak sepak bola di negaranya. Dan semuanya akan menjadi lebih gila di tahun berikutnya karena pada 2010, Neymar mencetak 42 gol dalam 60 penampilan untuk Santos, yang membuat 14.000 penggemar menandatangani petisi agar Neymar dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia Brasil. Tapi percaya atau tidak, pelatih kepala Dunga mengatakan ia belum memiliki cukup pengalaman internasional untuk tampil di Piala Dunia, di mana Brasil tersingkir di perempat final. Tetapi Neymar tidak terlalu khawatir karena tidak lama kemudian Brasil mendapat pelatih baru dan ia akhirnya melakukan debut untuk tim nasional. Dan sungguh mengejutkan, pemain berusia 18 tahun itu mencetak gol hanya dalam 28 menit pada debutnya, yang menjadi awal dari banyak golnya untuk tim nasional. Klub-klub juga mulai benar-benar memperhatikannya, dengan Chelsea mengajukan tawaran 20 juta dan West Ham juga mencoba ikut bersaing. Neymar menolak tawaran tersebut, mengatakan bahwa ia hanya fokus pada Santos. Namun, akhirnya mendorongnya untuk pindah, mengatakan bahwa jika dia ingin menjadi pemain terbaik di dunia, dia harus bermain di Eropa. Bagaimanapun, peran Neymar bagi Santos semakin besar hingga pada suatu titik, ketika ia berselisih dengan pelatih kepala tentang siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Klub justru memecat pelatih tersebut. Keputusan ini terbukti tepat karena Neymar membawa Santos menuju kejayaan saat ia mencetak 6 gol di Copa Libertadores, termasuk gol-gol penting di semifinal dan final, di mana ia memenangkan penghargaan Man of the Match saat Santos memenangkan trofi terbesar di Amerika Selatan untuk pertama kalinya sejak era Pele pada tahun 63. Hal menarik dari periode ini adalah kita sedang berada dalam era awal booming media sosial. Artinya, sangat mudah bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia untuk melihat penampilannya meskipun dia bermain di Liga Brasil. Cuplikan videonya viral di mana-mana, bahkan sesekali terlihat di acara olahraga televisi. Namun di antara skill dan dribble yang memukau, ada satu gol tertentu yang benar-benar membuatnya dikenal di dunia.
sebuah soloran luar biasa melawan Flamengo yang memenangkan FIFA Puskás Award sebagai gol terbaik tahun itu. Dia juga dinobatkan sebagai pemain Amerika Selatan terbaik tahun itu dan menempati peringkat ke-10 Ballon d'Or meskipun bermain di Brasil. Memasuki musim berikutnya, Neymar kembali memenangkan pemain terbaik Amerika Selatan secara beruntun. Namun tekanan untuk pindah ke Eropa semakin besar. Dia memiliki potensi untuk menjadi pemain terbaik di dunia, dan takdir itu tidak mungkin terwujud jika dia tetap di Brasil. Maka pada Mei 2013, Neymar pindah melintasi Atlantik untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, bergabung dengan Barcelona. Tetapi sebelum tiba di Spanyol, dia memiliki tugas internasional di musim panas saat Brasil bermain di Piala Konfederasi. Dan Neymar tampil luar biasa. Ia mencetak 4 gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen saat Brasil mengalahkan Spanyol 3-0 untuk memenangkan trofi besar pertamanya bersama tim nasional. Dia adalah golden boy negaranya dan tampak akan memimpin mereka menuju kejayaan selama 1 dekade ke depan. Dan baru saja finish di posisi kelima Ballon d'Or. Tetapi percaya atau tidak, kisah yang sebenarnya baru saja dimulai. Dengan dana 92 juta euro untuk membawanya ke Barcelona, Neymar menjadi salah satu pemain termahal di dunia. Real Madrid juga mencoba merekrutnya lagi pada musim panas itu, dan bahkan bersedia membayar lebih. Tetapi itu tidak berhasil. Bagaimanapun, ia memulai musim dengan memenangkan Supercopa de España, mencetak satu-satunya gol Barcelona dalam 2 pertemuan melawan Atletico. Tetapi secara keseluruhan, Neymar gagal memenuhi ekspektasi besar. Mengatakan bahwa dia merasa gugup adalah sesuatu yang tidak salah. Ia bermain bersama pemain seperti Lionel Messi dan Andres Iniesta. Namun meskipun begitu, ia tetap mencetak 15 gol dalam musim tanpa trofi bagi Barcelona, selain Supercopa tersebut. Namun di balik musim yang mengecewakan menurut standar mereka, Barcelona diam-diam sedang membangun lini serang paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Dan Neymar siap berkembang menjadi figur utama dalam tim itu. Tetapi sebelum itu, dia berangkat ke Piala Dunia Brasil dengan beban besar di pundaknya. Dia adalah bintang utama tim, dan dia benar-benar menunjukkannya dengan mencetak 4 gol di fase grup saat Brasil melaju ke babak gugur, di mana mereka mengalahkan Chile melalui adu penalti di babak 16 besar untuk melaju ke perempat final. Tetapi disinilah bencana itu terjadi. Neymar mencoba merebut bola tetapi terkena lutut di punggungnya yang menyebabkan retak tulang belakang, membuatnya harus meninggalkan lapangan dengan tandu dan mengakhiri perjalanan Piala Dunianya. Brasil kehilangan bintang utamanya, dan segalanya tidak lagi sama setelah itu. Mereka masih berhasil mencapai semifinal, tetapi dalam salah satu hari paling memalukan dalam sejarah sepak bola Brasil, mereka dihancurkan 7-1 oleh Jerman. Neymar adalah permata tim. Tanpa dirinya, mereka kehilangan jiwa permainan mereka. Cedera ini menjadi yang pertama dalam karir Neymar, tetapi juga menjadi tanda dari apa yang akan terjadi di masa depan. Namun untuk saat itu, ia kembali ke Spanyol dan siap tampil di awal musim berikutnya. Dan dengan Luis Enrique sebagai pelatih Barcelona, mereka akan membawa permainan ke level yang benar-benar baru. Dan menurutmu, apa yang terjadi ketika kamu menempatkan pemain paling penuh skill di dunia, striker paling mematikan di dunia, serta pemain terbaik di dunia dalam satu lini depan? Jawabannya, kamu mendapatkan trio MSN. Dan musim 2014-2015 pun dimulai. Neymar langsung tampil menggebrak, mencetak 3 gol dalam 100 menit pertamanya bermain. Meskipun baru pulih dari cedera pergelangan kaki, ia berhasil mencetak 11 gol dalam 11 penampilan liga pertamanya. Di Copa del Rey, ia juga tampil luar biasa, mencetak 2 gol di perempat final, 2 di semifinal, dan 1 di final saat Barcelona memenangkan trofi tersebut, sambil menunjukkan skill dan dribble yang benar-benar luar biasa. Di La Liga, Neymar mencetak 22 gol saat Barcelona mengungguli Real Madrid dengan selisih 2 poin untuk meraih gelar juara, memastikan double domestik musim itu. Tetapi di Liga Champions, Neymar benar-benar menunjukkan kualitasnya. Ia mencetak total 10 gol, menjadi salah satu top skor musim itu, termasuk 3 di perempat final, 3 di semifinal, dan 1 di final melawan Juventus saat Barcelona meraih treble. Neymar pun mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu pusat dari lini serang paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Ia menutup musim dengan 39 gol. Sementara trio MSN mencetak total luar biasa sebanyak 122 gol. Namun meskipun memenangkan segalanya bersama klub, Neymar tidak banyak meraih penghargaan individu. Dan itu karena huruf M dalam MSN. Meskipun Neymar finish di posisi ketiga Ballon d'Or, peringkat terbaiknya saat itu, ia tetap tidak bisa melampaui Messi yang memenangkan penghargaan tersebut untuk kelima kalinya. Dan meskipun ini belum menjadi masalah besar,
Neymar mulai merasakan bayang-bayang tersebut dan bertanya-tanya apakah bermain di Barcelona akan membuatnya sulit keluar dari bayang-bayang itu. Saat itu banyak yang mengatakan bahwa Neymar adalah pangeran yang akan menggantikan Messi dan Ronaldo. Jadi wajar jika hal itu membebani pikirannya. Tetapi dalam sepak bola, kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan hanya 6 pertandingan memasuki musim liga berikutnya, Messi mengalami cedera lutut yang membuatnya absen selama 2 bulan. Memberi Neymar kesempatan untuk benar-benar bersinar. Dan dia benar-benar melakukannya. Neymar mencapai performa terbaik dalam hidupnya. Bahkan mencetak 4 gol dalam satu pertandingan melawan Rayo Vallecano. Serta mencatatkan 13 gol dan 9 assist hanya dalam 8 pertandingan. Membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai pemain terbaik di dunia saat itu. Beberapa golnya benar-benar luar biasa. Seperti gol melawan Villarreal di mana ia mengangkat bola melewati bahunya lalu menyambarnya dengan volley. Dan ini bukan hanya melawan tim kecil, karena ia juga berperan penting dalam kemenangan 4-0 atas Real Madrid, mencetak gol dan memberikan assist back heel untuk Iniesta. Tetapi tentu saja, Messi kembali bermain. Dan Neymar kembali berada dalam bayangannya saat Barcelona memenangkan La Liga dan Copa del Rey untuk double domestik. Sementara Real Madrid memenangkan Liga Champions. Hal ini membuat Ronaldo meraih Ballon d'Or tahun itu. Sementara Neymar masih bermimpi menjadi yang terbaik di dunia. Musim panas itu, Neymar bahkan tidak mendapat istirahat karena berhasil menjadi tuan rumah Olimpiade. Tujuannya sederhana, membawa kejayaan Olimpiade untuk negaranya. Dan ia mencetak gol di perempat final melawan Kolombia, mencetak 2 gol melawan Honduras di semifinal, sebelum mencetak gol keempatnya di final melawan Jerman yang berakhir 1-1 dan dilanjutkan ke adu penalti. Neymar maju sebagai penantang kelima dan terakhir, mencetak gol yang memastikan berhasil meraih medali emas Olimpiade, pencapaian internasional terbesar dalam karirnya. Namun, Olimpiade itu menguras energinya. Ia melewatkan awal musim dan hanya mencetak 14 gol Liga secara keseluruhan saat Barcelona finish di posisi kedua di Liga. Di Liga Champions, kita menyaksikan salah satu comeback terbesar dalam sejarah turnamen. Dipimpin oleh Neymar sendiri saat Barcelona membalikkan kekalahan 4-0 di leg pertama melawan PSG dengan kemenangan 6-1 di leg kedua. Neymar mencetak 2 gol di menit akhir dan memberikan assist untuk menyelamatkan timnya. Meskipun pada akhirnya, Barcelona tetap tersingkir di perempat final dan hanya memenangkan Copa del Rey. Sekarang Neymar berusia 25 tahun dan siap memasuki masa puncak karir seorang pesepak bola. Ia mulai benar-benar percaya bahwa ia tidak akan pernah keluar dari bayang-bayang Messi selama ia tetap di Barcelona. Suarez dan Messi memohon agar ia tetap bertahan, mengatakan bahwa ia bisa memenangkan Ballon d'Or jika terus bermain di sana. Namun, ada peluang lain yang memanggilnya, khususnya dari Paris. Karena Paris Saint-Germain ingin meningkatkan level mereka dan memenangkan Liga Champions. Mereka pun menyiapkan tawaran rekor dunia sebesar 222 juta euro untuk memboyong sang bintang ke Prancis. Dan dalam sekejap, trio MSN kehilangan Neymar. Ia berharap akhirnya bisa mengambil tempat yang seharusnya sebagai pemain terbaik di dunia. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Dengan nilai transfer sebesar itu, Neymar jelas akan mendapat gaji luar biasa besar. Dan benar saja, kontraknya di PSG menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di dunia. Namun meskipun banyak yang percaya bahwa kepindahan ini bisa membuatnya keluar dari bayang-bayang Messi, ayah Neymar membantah bahwa itu demi peluang Ballon d'Or. Dan Neymar sendiri mengatakan bahwa satu-satunya alasan adalah karena banyak rekan setim Brasilnya yang bermain di PSG. Kepindahan ini membawa PSG ke level baru dan memberi Neymar kesempatan menjadi legenda klub jika ia mampu mempersembahkan trofi Liga Champions. Neymar pun memulai karirnya di PSG dengan luar biasa, mencetak gol pada debutnya dan mengatakan, "Orang-orang berpikir meninggalkan Barcelona itu seperti mati, tapi saya justru lebih hidup dari sebelumnya." Ia kini menjadi bagian dari trio mematikan baru, bukan lagi MSN, melainkan CNM, Cavani, Neymar, dan Mbappe. Performa panas Neymar membawanya kembali ke persaingan Ballon d'Or. Finish di posisi ketiga di belakang Messi dan Ronaldo. Pada bulan Januari, ia kembali mencetak 4 gol dalam satu pertandingan melawan Dion, termasuk 1 gol solo yang luar biasa. Hingga akhir Februari, ia sudah mencatatkan 28 gol dan 16 assist dalam 30 pertandingan. Namun bencana kembali datang. Tepat ketika ia mulai membuktikan bahwa ia bisa bersinar tanpa Messi, Neymar mengalami patah tulang metatarsal yang mengakhiri musimnya lebih awal. Salah satu dari banyak cedera yang selalu datang di waktu terburuk. Untungnya, ia pulih tepat waktu untuk membela Brasil di Piala Dunia, di mana ia mencetak 2 gol dan 2 assist. Tetapi Brasil kembali gagal. Kali ini kalah dari Belgia di perempat final. Namun penampilan Neymar di Piala Dunia lebih diingat bukan karena permainannya, melainkan karena aksinya berguling-guling di lapangan saat melawan Serbia.
yang menjadi meme viral hingga sebuah surat kabar Inggris menghitung bahwa ia menghabiskan 14 menit sambil memegangi pergelangan kakinya. Semua aksi tersebut sebenarnya dipicu oleh banyaknya pelanggaran dan cedera yang ia alami sepanjang karirnya. Ada dua cara melihatnya. Sebagai dribbler dengan kualitas luar biasa, ia memang menerima banyak tackle keras sehingga lebih rentan cedera. Tetapi di sisi lain, ia juga dianggap terlalu berlebihan. Bagaimanapun, menurut standarnya sendiri, musim berikutnya menjadi bencana. Meskipun ia hampir mencetak 1 gol per pertandingan hingga Natal dan menjadi pemain Brasil dengan gol terbanyak di Liga Champions, cedera metatarsal lagi-lagi menghentikannya di fase krusial musim. Tanpa dirinya, PSG kembali tersingkir dari awal Liga Champions. Di luar lapangan, Neymar juga terlibat berbagai kontroversi, termasuk terlihat memukul seorang penggemar setelah kekalahan di final Coupe de France, serta melewatkan acara penghargaan akhir musim demi berpesta bersama Rihanna. Minimnya waktu bermain ditambah berbagai kontroversi di luar lapangan membuatnya bahkan tidak masuk nominasi Ballon d'Or. Dan untuk melengkapi musim yang benar-benar buruk, Neymar bahkan tidak bisa tampil untuk Brasil karena cedera ligamen pergelangan kaki membuatnya absen dari Copa America, yang berarti satu-satunya saat Brasil memenangkan turnamen itu sepanjang karirnya. Neymar harus menontonnya dari televisi. Semua ini membuatnya merasa bahwa Prancis tidak menghargainya dan bahkan seperti memiliki dendam terhadapnya. Hingga muncul laporan bahwa ia akan meninggalkan PSG untuk kembali ke Barcelona atau bahkan bergabung dengan Madrid. Dan untuk memperburuk keadaan, Neymar meninggalkan Barcelona untuk keluar dari bayang-bayang Messi. Tetapi karena banyaknya cedera, dia justru mulai berada dalam bayang-bayang rekan setim barunya, Kylian Mbappe. Itu benar-benar tidak berjalan sesuai harapannya. Namun alih-alih pergi, ia memilih bertahan di PSG dan menjalani musim terbaiknya. Masalah kebugaran dan skorsing Liga Champions membuatnya terlambat memulai musim. Baru bisa bermain di pertandingan kelima Liga. Ia juga melewatkan beberapa pertandingan karena cedera hamstring dan tulang rusuk memar. Tetapi dalam 15 pertandingan Liga yang ia mainkan sebelum musim dihentikan karena pandemi, Neymar mencetak 13 gol dan 6 assist saat PSG meraih treble domestik. Musim berikutnya sepenuhnya berfokus pada Liga Champions. Ketika akhirnya bisa bermain, Neymar membantu PSG melewati Borussia Dortmund dengan 2 gol penting di babak 16 besar, lalu memberi assist untuk mengalahkan Atalanta di perempat final. PSG kemudian mengalahkan RB Leipzig di semifinal untuk mencapai final melawan Bayern Munich. Namun sayangnya, mereka kalah 1-0. Meskipun itu adalah pencapaian terjauh PSG di kompetisi tersebut, kekalahan itu membuat Neymar sangat terpukul karena ia sudah begitu dekat membawa kejayaan ke Paris. Banyak pengamat bahkan menyebutnya sebagai pemain terbaik musim itu. Namun sayangnya, Ballon d'Or dibatalkan karena pandemi, sehingga tidak pernah diketahui apakah Neymar bisa melampaui posisi ketiganya. Musim berikutnya dipenuhi cedera dan skorsing. Neymar bahkan butuh waktu hingga Mei untuk bisa bermain lebih dari 3 pertandingan Liga berturut-turut. Ia sempat terkena Covid, kartu merah, cedera paha, dan masalah pergelangan kaki. Meski begitu, ia tetap mencetak rata-rata 1 gol setiap 2 pertandingan dan memberi 2 assist penting melawan Bayern Munich untuk membawa PSG ke semifinal Liga Champions. Ia tetap mencoba skill dan trik khasnya, bahkan sempat mendapat kartu karena mencoba Rainbow Flick saat melawan Montpellier. Absennya Neymar membuat PSG kehilangan gelar Liga, finish di posisi kedua di bawah Lille. Jika Neymar pindah ke PSG untuk menjadi pemain utama, maka musim panas berikutnya menjadi kejutan besar ketika PSG merekrut Lionel Messi, menjadikan trio baru bersama Messi dan Mbappe. Tetapi kali ini, Neymar bukan lagi pusatnya. Ia bahkan menjadi pilihan ketiga di antara mereka. Ia memulai musim dengan masalah kebugaran dan hanya mencetak 1 gol dalam 12 pertandingan pertama, sebelum cedera pergelangan kaki membuatnya absen sepanjang musim dingin. Setelah musim yang mengecewakan, rumor kepergiannya kembali muncul. Namun faktanya, dalam kondisi fit, Neymar masih bisa menjadi pemain kelas dunia. Dia membuktikannya di awal musim dengan mencetak 7 gol dan 6 assist dalam 5 pertandingan pertama. Pelatih Christophe Galtier bahkan memuji bahwa itu adalah performa terbaiknya di PSG. Performa ini datang tepat sebelum Piala Dunia. Tetapi lagi-lagi nasib buruk datang. Dalam laga pembuka melawan Serbia, ia dilanggar 9 kali dan akhirnya mengalami cedera ligamen pergelangan kaki yang membuatnya absen di fase grup. Ia kembali bermain dan mencetak gol melawan Korea Selatan di babak 16 besar. Kemudian 1 gol melawan Kroasia di perempat final, tetapi Brasil kalah melalui adu penalti. Tidak lama setelah itu, cedera pergelangan kaki saat melawan Lille membuatnya absen hingga akhir musim. Itulah penampilan terakhirnya untuk PSG, yang kemudian melakukan perombakan besar-besaran, termasuk melepas Messi. Meskipun ada kilasan kejeniusannya,
Cedera membuat Neymar jarang bermain lebih dari 30 pertandingan per musim selama berada di Paris. Ia bahkan mengakui bahwa cedera membuatnya sulit memenangkan Ballon d'Or. Meski sempat dikaitkan ke Barcelona, tuntutan gaji tinggi dan riwayat cedera membuat mereka ragu. Maka ketika tawaran besar datang dari Arab Saudi, Neymar pun menerimanya. Saat itu, Liga Saudi sudah menarik banyak bintang besar seperti Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Klub terbesar Al Hilal menjadikan Neymar target utama dengan tawaran 150 juta per tahun. Keputusan ini dianggap sebagai langkah mundur dari puncak sepak bola, seolah Neymar tidak lagi mengejar status terbaik di dunia, melainkan soal uang. Dan ceritanya semakin menyedihkan. Neymar datang ke Arab Saudi dalam kondisi cedera ringan dan baru bermain pada September, memberikan 2 assist dalam 26 menit. Ia juga sempat bermain untuk Brasil, termasuk dalam kemenangan 5-1 atas Bolivia, mencetak gol ke-78 dan 79 untuk negaranya, menjadikannya top skor sepanjang masa Brasil, melampaui Pele. Ia juga mencatat 58 assist internasional, salah satu yang terbanyak sepanjang masa. Namun dalam pertandingan melawan Uruguay, ia mengalami cedera ACL yang membuatnya absen sepanjang musim. Sekali lagi, cedera menghentikan karirnya saat ia baru bermain 5 pertandingan untuk Al Hilal. Ia sempat kembali bermain sebentar di musim berikutnya di Liga Champions Asia. Tetapi karirnya di Arab Saudi berakhir cepat ketika pelatih Jorge Jesus menyatakan bahwa Neymar tidak lagi berada di level yang diharapkan. Dengan total biaya hampir 400 juta euro untuk hanya sekitar 420 menit bermain. Transfer ini bahkan disebut sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah sepak bola. Setelah semua itu, Neymar memutuskan kembali ke Santos, klub yang membesarkan namanya. Meskipun masih dibayangi cedera, ia mulai menemukan kembali sedikit performanya, meskipun belum bisa sekedar mendekati masa kejayaannya dulu. Kini di usia 34 tahun, dengan Piala Dunia di depan mata, tampaknya jelas bahwa karir Neymar di level tertinggi telah berakhir. Dan meskipun banyak yang menyebutnya sebagai pangeran yang tidak pernah menjadi raja, saya rasa lebih tepat jika ia dikenang sebagai salah satu pemain paling skillful dalam sejarah sepak bola. Seorang pemain yang menginspirasi jutaan orang untuk bermain sepak bola dengan cara yang indah. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.